Jadi jujur, saya yakin 80% yang hadir di sini datang ke Google, datang ke App Store, itu cari aplikasi yang gratisan. Percaya apa enggak? Bener apa enggak? Oke, sekali lagi Pak Jajang Munajat, beliau adalah Head of Mobile Games dan and Entertainment dari PT Telkomsel. Oke, selanjutnya yang akan memberikan presentasi juga materi adalah Bapak Eka Indarto. Beliau adalah perwakilan dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet atau APJI dan juga perwakilan dari Jogja IT. Silakan kepada Pak Eka Indarto, kami persilakan. Iya, ini dia dari Jogja IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Saya pakai Yanja lain. Yogyakarta itu belum lama ditetapkan sebagai daerah khusus istimewa. Tolong kalau saya nyebut Jogja istimewa gitu ya. Oke? Jogja. Istimewa. Jogja. Istimewa. Jogja. Istimewa. Oke, saya akan lanjutkan kenapa istimewa. 3 hari lalu saya mendapatkan email resmi dari APJI mengenai data penetrasi internet di Yogyakarta. Yang menarik apa? Kota Jakarta dan kota Surabaya itu kalah sama Jogja dalam hal penetrasi. Istimewa? Untuk info, untuk kota Jakarta penetrasi internet itu 36% dari jumlah penduduk termasuk gadget ya. Kemudian Surabaya 34%, Jogja ini 38%. Artinya apa? Kita sampai ujung Parangtritis, sampai Kaliurang, sampai mana Gunung Kidul masih bisa melihat warga Jogja itu berinternet. Artinya opportunity untuk pengembangan di bidang IT di Jogja itu sangat besar. Apa hubungannya ini? Jogja IT itu lahir sangat sakral, yaitu kurang lebih 2009 ya Mas Adit ya. Itu dilakukan oleh Sultan sendiri, pelantikannya di Kepatihan. Salah satunya Jogja IT itu waktu itu adalah mengumpulkan semua komunitas IT Jogja, diberikan wadah namanya Jogja IT untuk diinkubasi, untuk didorong agar menjadikan kota Jogja ini sebagai kotanya anak muda, sebagai satu kota anak muda yang istimewa, akan jauh lebih maju atau menjadi satu barometer di Indonesia di dalam pengembangan IT. Ada berita menarik lagi, hari ini Departemen Pertahanan itu mengadakan fokus group discussion untuk bidang cyber defense itu juga di Yogyakarta. Tadi saya baru selesai jam 2 tadi. Memang kota ini berarti betul-betul istimewa. Di antara teman-teman ada yang ikut, ini terutama teman-teman yang punya keahlian di security internet. Baik, di malam ini saya terima kasih banyak kepada PT Telkom Group ya, ada Telkomsel yang menginisiat untuk mengumpulkan kita semua di sini di program Indigo Bapak ya. Ya, besar harapan dari program ini nanti sejalan dengan program yang dilakukan Jogja IT, kesempatan teman-teman untuk lebih maju, kesempatan teman-teman untuk lebih berkreatif, sudah ada wadah ditampung di program Indigo yang belakangnya adalah salah satu operator besar kita dan masih merah putih gitu ya Pak Edi. Lebih banyak lagi menghasilkan karya karena mas sekarang eranya sudah era digital gitu ya. Seperti juga message yang pengen disampaikan dari Indigo Incubator 2013 yaitu building strong digital trainers. Gitu. Jogja. Jogja. Ya, terima kasih dulu tepuk tangan buat teman-teman yang hadir. Mudah-mudahan walaupun sudah jam sekian masih semangat, dan saya sampai mendarat tadi juga sebenarnya bingung. Saya mau diminta sharing untuk apa gitu ya, tentang apa, tapi mudah-mudahan beberapa hal yang saya siapkan beberapa saat ini tadi bisa memberikan manfaat buat kawan-kawan semua yang hadir di sini, yang tadi kata Mbak Maida 90%-nya mahasiswa. Ya, perkenalkan nama saya Aditya dari Gama Techno. Baru bulan Maret kemarin kebetulan saya berkesempatan ikut membuka booth di pameran, namanya pameran Cebit di Hannover, Jerman. Itu salah satu pameran IT terbesar di dunia. Dan saya termasuk satu dari beberapa perusahaan IT dari Indonesia yang buka pameran.
Ini modal nekat dari Jogja, nggak tahu produk apa yang kita munculkan, kita pameran. Tapi ada satu hal yang buat saya menjadi panas hati, karena saya melihat ada beberapa booth negara lain. Mungkin kalau negara lain itu negara Eropa, it's okay lah. Tapi ada negara, ada yang tahu Bangladesh ya? Bangladesh sebelah mana? Letaknya? Dekat India ya. Saya waktu kecil tuh taunya Bangladesh tuh tempatnya banjir, bencana alam, kelaparan, miskin. Tapi di Hannover ada 44 perusahaan IT, most of itu startup, pameran di sana. Saya sempat beberapa waktu itu bertanya-tanya, apakah saya ini termasuk golongan digitalpreneur? Karena saya tidak mengeluarkan modal sendiri. Tapi setelah tadi mendengar cerita Pak Jody dan keterangan Pak Jajang tadi, kita entrepreneur tuh dana bisa dari orang lain kan? Tapi ide, inisiatif, dan kemudian gerakan itu ya kita yang melakukan gitu. Kita bertanggung jawab, kita mengembangkan ide, dan kita yang kemudian melakukan berbagai halnya. Tapi perkara sumber dana, investor segala macam itu boleh dari orang lain. Dan justru yang hebat kan di situ kan. Kita yang punya ide, orang lain kok mau biayai. Kita luar biasa, kalau kita mau biayai wajar. Mau kita yang punya ide, kita keluar kantong itu biasa. Tapi kita jual ide, orang lain mau menaruh resiko sekian dolar, sekian juta, sekian miliar ke kita, itu luar biasa. Ya, Gamma Techno, mungkin kalau yang belum kenal gitu ya, yang belum mengenal kami, itu kita lokasi di Jogja. Kita berdiri itu secara legal. Nah ini juga nanti yang mungkin kalau ada sempat waktu diskusi, ya kalau kita mau berbisnis harus legal. Kita nggak bisa hanya kumpul-kumpul teman bikin produk, just ya hanya itu saja tanpa ada legalitas. 2005 sejauh ini kita total solusi IT, jadi cukup banyak, agak banyak yang kita lakukan. Saya dulu memulai itu waktu saya umur 24 gitu ya, masih lulus, barusan lulus. Tadi Mas Ian tadi baru lulus, seperti nggak boleh gitu ya. Ya apa namanya frekuen audiens ya untuk acara ini. Saya nggak pernah punya bayangan yang muluk-muluk, tapi mengalir, dan tahu-tahu waktu saya berpikir lagi udah 120. Surprise juga, ternyata hal-hal yang saya lakukan dengan main-main, jujur, saya di Gamma Techno ini bekerja sambil melakukan hobi aja. Sehingga saya mau kerja jam 7 malam, jam 8, pulang dari Jakarta langsung, enjoy saya. Itu yang menurut saya salah satu kunci bahwa pada saat kita itu bekerja, itu menikmati pekerjaan kita, itu insya Allah segala sesuatu akan berjalan baik. Tentang produk, jangan dilihat sekali lagi bahwa Gamma Techno memiliki 7 pilar produk dan jasa. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah bahwa saya pernah dalam satu periode beberapa tahun yang lalu pada saat mengawali Gamma Techno, saya mengalami tidak gajian selama 8 bulan. Tapi kami tidak punya learning curve. Setiap membuat produk itu mulai dari nol lagi, reinventing lagi, belajar lagi. Nah sehingga singkat cerita, kita waktu itu akhirnya memutuskan sekian banyak portofolio produk yang kita layani itu kita cut. Kita hanya melayani 1-2 aplikasi saja. Tapi dengan catatan apa? Kita melihat mana yang potensinya paling besar. Saya buka rahasia sedikit dari produk dan jasa Gamma Techno. Kami hampir tidak punya kompetitor untuk segmen aplikasi perguruan tinggi. Coba cari, googling di Indonesia gitu ya. Ada nggak perusahaan yang klaim bahwa dirinya itu fokus pada produk sistem untuk perguruan tinggi? Itu paling bisa dihitung dengan jari. Sementara prospek yang ada, kampus di Indonesia itu ada 3.000. Itu saya sampai pensiun 2 kali aja mungkin masih nggak akan habis itu. Setelah saya lihat, saya komparasi dengan yang berpameran dari sana, ada yang dari Rumania, dari Ceko. Ternyata waktu lihat, ternyata nggak hanya model-model aja yang terkenal dari sana, ada perusahaan IT juga. Tapi yang saya lihat produk kita nggak kalah, sehingga kalau kita itu mau berani untuk global, saya rasa bukan hal yang mustahil. Dan saat ini di Gamma Techno sendiri ada sekitar 188 klien di seluruh Indonesia. Pertama kali mitra kita adalah Telkom, Pak.
mitra partner secara profesional itu pertama kali dulu ada Telkom. Itu yang membuat Gamateh itu bisa berkembang sejauh ini. Karena apa? Kita kemana-mana bahwa ini kami mitranya Telkom loh. Sejak tahun 2004 atau 2005. Dengan itu kepercayaan orang itu semakin tumbuh, semakin bertambah. Dan ini memudahkan kita untuk mengembangkan bisnis secara lebih besar. Jadi sekali lagi pesan sponsor Pak Jody tadi bahwa ya, ayo berkembang bersama Telkom ini bukan suatu omong kosong, bukan sesuatu mimpi yang terlalu jauh. Percayalah, hal ini akan sangat berlaku dan Gamateh juga dari dulu menerapkan seperti itu. Nggak pernah malu-malu untuk belajar menggandeng perusahaan yang lebih besar. Kita bisa belajar bagaimana tentang produknya, kita bisa belajar bagaimana memasarkan produk, bagaimana mem-package bisnisnya. Itu dari perusahaan yang sudah lebih besar. Gamateh pernah mengalami fase terlalu cepat tumbuh. Dalam 3 tahun langsung karyawannya 100, tapi kemudian karena satu hal saya turunkan jadi hanya 350. Supaya secara operasional ini udah lebih matang dulu. Dan ini memang menjadi satu seni yang saya rasa ya berdasarkan pengalaman nanti masing-masing kita kalau mengalaminya akan semakin terampil. Bagaimana memastikan bisnis tumbuh tapi secara operasional biayanya tetap efisien. Nah, kemudian yang terakhir adalah timing. Yang saya tangkap adalah kalau kita flashback ke belakang, Android yang sekarang udah sampai ke namanya apa Android ya terakhir ya? Jelly Bean ya. Setelah J, K ya. Kira-kira apa nggak yang K apa? Hah? Apa? Kue lapis ya. Ingat nggak waktu generasi pertama? Fiturnya masih simple. Tapi bayangkan kalau Android menunggu fiturnya itu sangat canggih, baru di launch, mungkin penguasaan pasarnya nggak akan seperti sekarang. Bagaimana Google ini memainkan launch sebuah produk gitu ya, Android dengan fitur yang masih banyak keterbatasannya, tapi dikombinasikan dengan berbagai macam isu lain yang keterbukaan, menggandeng banyak developer untuk masuk ke Play, ke Google Play-nya segala macam. Itu pertumbuhannya sekarang luar biasa. Kita ini kadang egonya agak-agak tinggi, maunya jalan sendirian. Padahal kalau kita lihat bahkan sekelas Microsoft pun itu sekarang turun ke bawah, cari mitra. Maaf, Telkom pun butuh mitra. Nah kalau kita yang masih startup tidak mau bermitra, akan kemana lagi loh? Susah. Sehingga bagi saya mencari partner terutama yang lebih besar, jadi be a part of big major entity. Gamateh dipercaya untuk mengembangkan sistem untuk Transjakarta, seluruh koridor. Itu satu-satunya ya perusahaan lokal yang kemudian bisa bermain di sana. Terakhir ini ya, bagaimana bisnis kita bisa meloncat, ikut dan kalau bisa menangkan kompetisi. Salah satunya yang nanti maka akan diceritakan lebih banyak, Indigo Inkubator, yang saya rasa nih jangan segan-segan gitu ya, jangan malu-malu, ikut pokoknya. Jadi sejak tahun kemarin Gamateh itu membuat satu slogan dari Jogja untuk Indonesia. Itu kemana-mana saya bawa. Di banyak orang, Jogja yang terkenalnya cebongan, ternyata ada produk IT. Lagi kita akan masuk ke satu sesi di mana informasi-informasi kunci tentang Indigo Incubator 2013 akan disampaikan oleh Mas Indra dari Ide Center Telkom. Jadi teman-teman yang pengen dan sudah punya niatan untuk berpartisipasi di Indigo Incubator 2013, jangan kemana-mana dulu. Dan kalau tadi misinya Mas Aditya pengen mengguyupkan ya komunitas IT di Jogja ya, katanya sebentar lagi akan terrealisasikan karena akan ada satu inisiatif dari Telkom untuk membuat Jogja Digital Valley seperti yang ada di Bandung, yaitu Bandung Digital Valley. Udah tahu? Nanti itu ada satu lokasi
dimana teman-teman yang pengen belum punya kantor berada di bidang IT itu bisa bareng-bareng di sana untuk bikin. Jadi iya gratis ya Pak Bambang ya, gratis dari orang Bandung Digital Valley juga dari orang Telkom, dan ini menindaklanjuti dari MOU Telkom Indonesia, Telkom Jogja dengan Bapak Gubernur DIY. Gitu. Jadi sebentar lagi, karena kemarin MOU-nya sudah ditandatangani di bulan Maret, jadi teman-teman yang ada di sini, insya Allah semoga nanti bisa secepatnya dan bisa berpartisipasi di Jogja Digital Valley seperti ada yang di Bandung, gitu ya. Yang belum punya kantor jangan sedih ya. Terima kasih Mbak Maidah. Sugeng Injang. Hackathon gunanya buat vendor apa? Popularitasnya naik karena banyak aplikasi masuk kan? Tapi apa gunanya buat teman-teman yang developer yang begadang bikin aplikasi itu? Karena mereka tidak mempublikasikan aplikasinya. Nah, Indigo Incubator ini luar biasa. Indigo Incubator ini programnya niat, dan yang lebih kalah penting bukan niatnya aja, tapi terintegrasi. Ini kedua orang yang masih muda ini sangat kaya karena dia punya Google. Google itu nilai perusahaannya kurang lebih 200 miliar dolar. Sehingga masing-masing pendirinya punya kekayaan 28 miliar dolar. Saya nggak heran kalau teman-teman nggak kaget 28 miliar dolar, karena teman-teman pasti nggak tahu 28 miliar dolar itu segede apa. Google itu dihasilkan oleh disertasi S3, yang itu penemuan yang fenomenal. Sementara teman-teman mungkin baru S1 atau masih jauh dari tahap S3 yang menemukan penemuan baru. Tapi kita lihat coba Salesforce.com. Salesforce.com ini aplikasi bisnis. Artinya aplikasi bisnis itu cenderung lebih mudah untuk digunakan dibandingkan aplikasi konsumer. Kalau aplikasi konsumer itu analoginya dengan marketing. Kalau solusi bisnis analoginya dengan sales. Kalau sate kambing lebih baik datang ke warung yang jual sate kambing. SAS itu kurang lebih seperti itu. Ini bisnis solution, jumlah pengguna korporatnya 104.000 di seluruh dunia, dan jumlah penggunanya 2,1 juta pengguna. Nilai pasarnya, nilai perusahaannya kurang lebih 25 miliar dolar. Instagram ini kan valuasinya 1 miliar dolar. Nah ini udah agak sedikit bisa dicerna nih 1 miliar dolar. Dan Instagram ini didirikan oleh bukan orang yang lebih dulu lahirnya daripada kita, yang kurang lebih hampir sama lah. Maksudnya mereka mulai berkiprah di dunia IT ini hampir sama dengan kita. Pada saat dia dijual ke Facebook, dia baru 18 bulan beroperasi. Employee-nya baru 13. Bahkan 2 bulan sebelum dijual, employee-nya cuma 4 orang. Tapi nilai perusahaannya 1 miliar dolar, juta pengguna, dan hanya di mobile. Bahkan mereka nggak punya versi webnya. Dan tahu kan aplikasinya Instagram bukan aplikasi yang besar. Jadi kalau teman-teman sudah punya idenya, mau implementasi ke dalam bentuk software-nya, itu harusnya nggak lama. Tidak selama Salesforce.com atau tidak selama Google. Dan memang Instagram ini didirikan oleh orang yang background-nya marketing, yang dia belajar coding di waktu setelah selesai kerja, dan akhirnya dia bisa coding bikin Instagram. Pada saat launching tanggal 22 kemarin, ada venture capital dari regional dari Malaysia. Dia cerita kesempatannya kita tuh nggak kalah dibandingkan Silicon Valley. Jadi sama sebetulnya. Nah, sekarang tinggal pertanyaan terbesar kita. 1 miliar dolar tuh sebanyak apa? Ini saya cepetin aja ya, karena nggak enak. Teman-teman tahu ini? Baca aja ya, saya nggak akan nyebutin. Market cap-nya 14 triliun. Artinya Instagram itu dalam waktu 18 bulan nilainya 2/3-nya ini. Jadi kalau teman-teman punya uang 1 miliar dolar, teman-teman bisa beli saham 60%, 70% sahamnya perusahaan ini. Oke, bisa dicerna sekarang ya. Jadi 1 miliar dolar itu nggak bisa diukur dari tanah berapa luas, nggak bisa diukur dari rumah berapa banyak, apalagi handphone. Diukurnya dengan perusahaan juga, yang kita bisa tahu nilainya dari aset fisiknya. Startup itu apa sih sebetulnya? Karena banyak startup, dan kalau kita lihat sebenarnya mereka itu beda-beda. Tapi ada satu persamaan. Startup itu adalah yang pertama jelas mereka adalah entitas bisnis yang baru dan masih kecil ukurannya. Terus yang kedua, nah ini yang paling penting, uncertain problem to solve. Apa maksudnya? Kalau teman-teman mau buka usaha laundry kiloan, itu kan memenuhi persyaratan pertama, ya kan? New and small. Kecuali kalau teman-teman tadi punya mertua yang tajir dan tidak rewel, bisa mulai dengan gede.
Tapi kalau buka laundry kiloan di daerah kos-kosan, ya itu kurang lebih small and new juga. Tapi apakah uncertain problem to solve? Mahasiswa pasti butuh untuk nyuci dan mereka malas nyuci, dan laundry kiloan adalah solusi yang sangat memenuhi kebutuhan mereka. Jadi tidak memenuhi kriteria itu. Nah, beberapa startup ketika dimulai Instagram contohnya, mereka sebenarnya nggak yakin apakah masyarakat nanti akan menyukai Instagram. Kan waktu itu udah ada Facebook untuk berbagi foto. Buat apa? Yang fiturnya ada yang lain juga. Kenapa dia butuh aplikasi yang dedicated untuk foto, yaitu Instagram? Uncertain problem to solve. Terus, kalaupun memang ada problem yang certain, memang ada masalah di situ yang istilahnya pain gitu. Misalkan saya sebagai orang, saya punya masalah nih, kalau saya nggak diselesaikan, saya akan merasa tidak nyaman. Apabila memang benar masalahnya itu memang ada, belum tentu solusi yang kita tawarkan adalah yang diharapkan oleh pengguna. Dan dari masalah yang belum jelas itu, solusinya pun belum jelas juga. Dan yang terakhir, yang berikutnya adalah uncertain potential user and buyer. Belum tentu usernya akan menyukai, belum tentu user yang menggunakan akan membayar. Uncertain business model. Jadi startup kalau dibahasakan ke Indonesia, mungkin yang tepat adalah galau ya. Karena nggak jelas semuanya. Oke. Nah, oleh karena itu Indigo Incubator akan menerapkan satu metode yang disebut metode Lean Startup Methodology. Ini diambil dari Silicon Valley metodenya, dan tentunya dengan penyempurnaan supaya lebih sesuai dengan iklim bisnis di Indonesia. Nah, Lean Startup itu seperti apa? Contohnya gini, contohnya misalkan tadi kembali lagi teman-teman punya mertua yang luar biasa kayanya, mau bikin perusahaan, pasti yang pertama kali dipikirkan apa? Bikin kantor, nyewa ruko, atau beli rumah, atau beli gedung, atau nyewa gedung. Terus aspek legalnya, PT-nya dibuat, biaya notaris misalkan 12 juta, 15 juta. Setelah itu baru fokus di produknya. Jadi infrastrukturnya dulu dibangun, baru kita masuk ke bisnis intinya. Startup, karena bisnisnya nggak jelas tadi, itu akan sangat beresiko apabila menggunakan pendekatan itu. Oleh karena itu pendekatannya harus berbeda, yaitu Lean Startup ini. Kalau teman-teman lihat di sini, supporting functionality and business, ini baru di akhir. Artinya setelah produknya teruji, disukai market, baru kita boleh memikirkan masalah yang supporting. Sebelumnya nggak masalah, kita mau ngantor di kos-kosan atau mau bergerak atas nama pribadi, nggak usah pakai PT dulu, itu nggak apa-apa. Jadi tahapannya yang pertama adalah customer and idea validation. Tadi kan definisinya problem to solve-nya nggak jelas, user and buyer-nya nggak jelas, solution-nya nggak jelas. Oleh karena itu kita mulai dengan customer and idea validation. Kata kuncinya adalah di sini, we have problem worth to solve. Jadi ini adalah aplikasi yang memang dibutuhkan oleh pasar. Bukan aplikasi yang secara coding bagus, secara teknis luar biasa, tapi aplikasi yang dibutuhkan oleh pasar. Kebalikannya, we have problem to solve adalah aplikasi yang sifatnya nice to have. Nice to have adalah, oke, ini aplikasi lucu nih, saya download, saya pakai sekali, terus saya nggak pernah pakai lagi. Itu artinya problem yang dipecahkannya nggak jelas sebetulnya. Jadi di sini tahap ini kita harus pastikan bahwa kita punya masalah yang layak untuk kita pecahkan. Ada satu penderitaan di masyarakat, di mana sebelum aplikasi kita ini hadir, masyarakat akan merasakan penderitaan itu karena tidak ada solusinya. Karena bukan karena nggak ada solusinya, karena masalah itu tetap ada dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Enggak, Anda punya masalah ini. Kalau benar Anda punya masalah ini, kira-kira aplikasi yang saya gambarkan di mockup ini bisa memecahkan masalah Anda enggak? Kalau itu udah oke, baru masuk tahap berikutnya, yaitu product validation. Kata kuncinya adalah it works, someone loves it. Jadi aplikasi itu disukai oleh pelanggan, tapi belum tentu pelanggannya mau bayar. Jangan mikir bayar dulu, mikir disukai dulu. Kalau mikir disukai dulu, artinya dia nggak usah fiturnya lengkap, karena kan masih gratis. Pelanggannya belum tentu banyak. Kita hanya siapkan prototipe saja atau fungsi utama saja. Jadi di sini jelas ya, jangan bikin produk yang jadi dulu tanpa kita yakin benar bahwa produk itu akan diterima oleh pasar. Jadi tahapannya dari mock-up, masuk ke prototype, baru tahap ketiga baru complete produk, baru produk yang lengkap. Produk yang lengkap di sini market validation, kata kuncinya adalah they pay for it. Penggunanya rela mengeluarkan uang untuk menggunakan layanan itu. Nah, kalau teman-teman lihat sebetulnya Twitter udah market validation belum? Twitter di satu sisi udah, karena mereka sudah menerapkan iklan, tapi di sisi konsumernya belum.
karena kita tidak dituntut untuk membayar dan kita masih menggunakan. Jadi belum ada market validation di sisi front end-nya, di sisi ke depannya, di sisi ke belakangnya udah. Lalu setelah market validation, setelah terbukti bahwa bisnis modelnya cocok yang kita terapkan, baru kita mikirkan pertumbuhan, akselerasi. Akselerasi jadi kata kuncinya adalah semakin banyak orang yang membayar untuk itu. Jadi yang kita ukur adalah pertumbuhan revenue, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan keuntungan, dan lain sebagainya. Dan di sini baru kita mikirkan supporting. Jadi kebalik, setelah semuanya teruji, setelah kita yakin, kita mulai dengan ketidakyakinan, kegalauan tadi. Setelah satu persatu tervalidasi, satu persatu menjadi jelas, baru kita bikin facility bisnisnya. Tidak harus perusahaan, ini adalah grup. Jadi teman-teman belum punya badan usaha, belum punya badan hukum, nggak usah ragu-ragu, yang penting sudah ada grup yang memiliki komitmen satu sama lain di antara anggota grupnya itu. Kita akan seleksi sampai 20 pengguna, tapi jangan khawatir, kalaupun tidak berhasil di tahun ini, tentunya insya Allah tahun depan juga masih ada program yang serupa. Yang diterima ini nanti kemudian akan mendapatkan fasilitas program inkubasi selama 6 bulan, menggunakan metode Lean Startup yang tadi sudah dijelaskan, dapat pendanaan seed capital sampai 250 juta. Wow, selesai program ini dinyatakan lulus dan kemudian dianalisa oleh Telkom, ternyata produknya inline dengan strategi Telkom dan dapat dibantu pemasarannya oleh Telkom, akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan dana ventura tambahan hingga 2 miliar rupiah per perusahaan. Itu juga wow. Kalau teman-teman bisa bandingkan dengan venture capital yang lain di Indonesia, angka ini terbilang besar. Kalau di luar negeri, ketika inkubator di Silicon Valley itu dapatnya memang sekitar 220.000 dolar, yang mungkin sekitar 190 juta rupiah di sana. Di sini 250 juta, tapi teman-teman perlu ingat bahwa di sana biaya hidupnya jauh lebih tinggi. Jadi kalau dikonversi 190 juta di sana itu hampir mirip dengan 50 juta di sini. Jadi ini hampir 5 kalinya sebenarnya dari sisi value dibandingkan yang ada di Silicon Valley. Lalu setelah berhasil dan perusahaannya dapat di scale up, dapat dibesarkan oleh Telkom, kemudian akan dibawa oleh Telkom ke pasar. Ini teman-teman, ini adalah satu kata kunci, pasar. Pasar ini adalah sesuatu yang susah. Teman-teman kalau tanya, kalau misalkan ketemu nanti dengan dirutnya Telkom Sigma, tanya apakah Telkom Sigma dengan kekuatannya sendiri dapat menjangkau seluruh pasar di Indonesia atau tidak. Untuk skala perusahaan IT, untuk menjangkau seluruh Indonesia itu sangat susah. Perlu perusahaan yang mungkin basisnya bukan di IT. Jadi di sini ada Telkom yang basisnya ya ICT ya. Dan dia sudah memiliki penetrasi yang cukup banyak di Indonesia. Jadi kalau teman-teman punya produk yang bagus, Telkom akan dengan sangat senang hati untuk memasarkannya ke 150 juta pelanggan di Indonesia dan 10 negara lain di mana Telkom sedang melakukan ekspansi bisnis di negara tersebut. Inisiatif Telkom ini lengkap, mulai dari talent quoting untuk mencari talent yang bagus, lalu kemudian dibina melalui program inkubasi bisnis, dikasih seed capital, dikasih venture capital, dan gak dilepas karena ada strategic partnership untuk memasarkan produk itu. Nah, dari segi timeline, kita udah launching akhir Maret kemarin, publikasi kita tetap jalan, roadshow kita di bulan April dan Mei, sampai awal Mei. Lalu nanti kita punya ada 3 tahap, nanti akan saya, tadi udah dijelaskan rasanya ya, ada kategorinya, ada inovatif idea, inovatif bisnis, dan inovatif produk. Nah, untuk inovatif idea kita hanya terima di bulan Juni. Karena proses inkubasinya akan makan kurang lebih 6 bulan, sampai dia siap untuk di-launch ke pasar. Sementara untuk inovatif produk dan bisnis itu bisa disubmit di bulan Juni atau di bulan September. Dengan catatan, kalau di bulan Juni kapasitasnya sudah penuh, kemungkinan yang di bulan September intake-nya akan ditutup. Jadi kalau udah punya produk atau bisnis yang kurang lebih sekarang udah layak untuk masuk sini, jangan nunggu September. Jangan nunggu validasi komplit dulu, tapi lebih baik divalidasi di Bandung Digital Valley karena itu akan lebih terarah. Partnership dan juga pendanaan lanjutan yang 2 miliar tadi dari Telkom. Itu dilakukan di bulan Desember. Kurang lebih ini timeline-nya. Nah, lalu apa saja sih benefit? Tadi sekilas sudah ada benefitnya, tapi ini adalah benefit yang paling lebih detail. Tadi sudah dibahas mengenai ini. Nah, perbedaan kategori nanti akan masuk ke tahap inkubasi yang berbeda. Jadi kalau inovatif idea nanti akan masuk ke tahap customer and idea validation, inovatif produk akan masuk ke product validation, dan inovatif bisnis akan masuk ke market validation.
Fundingnya pun akan bertahap, jadi nggak kita gelontorkan langsung 250 juta karena khawatir 250 juta nanti jadi Innova. Jadi kita berikannya bertahap dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi di tahap customer and idea validation itu akan diberikan hanya 10 juta, lalu tahap product validation 120 juta, tahap market validation 120 juta, dan diakhiri dengan program akselerator untuk ke pasar tadi dengan dana hingga 2 miliar rupiah. Kita mensyaratkan teman-teman untuk pindah ke Bandung karena programnya sangat ketat dan nggak bisa kalau kita long distance relationship gitu ya, istilahnya ABG long distance relationship ini. Tapi teman-teman jangan khawatir karena Bandung Digital Valley ini didesain sangat nyaman, bahkan lebih bagus dibandingkan dengan inkubator bisnis yang pernah kita lihat di Silicon Valley. Orang Silicon Valley ketika datang ke Bandung Digital Valley juga memuji bagaimana nyamannya Bandung Digital Valley ini. Teman-teman bisa lihat, ini adalah area lounge, aplikasi multiplatform, Android ada resolusinya macam-macam, ada versinya macam-macam. Teman-teman nggak usah modal sendiri karena di sini ada berbagai macam gadget yang dapat digunakan untuk ngetes. Ini adalah untuk meja diskusi dan ini adalah creative desk. Ini nanti akan menjadi miliknya teman-teman, masing-masing kubikel itu untuk yang terpilih. Ada 20 kubikel untuk 20 tenan inkubator. Ada juga server multiplatform bisa digunakan dengan spesifikasi yang sangat tinggi, itu dapat digunakan. Ada juga meeting room, pokoknya komplit, areanya 1200 meter persegi. Nah, benefit yang tidak kalah penting adalah mentorship. Kita udah punya beberapa mentor yang skalanya udah nasional dan bahkan internasional. Sebagai contoh, ini Arif Widiasa nih di bidang game. Dalam waktu 4 tahun perusahaannya udah terdiri atas beberapa anak perusahaan dan banyak sekali pegawai. Lalu ada Pak Hari Chandra, ini adalah pengembang konten edukasi yang sudah mengekspor ke 20 lebih negara produknya. Banyak sekali. Ada Bulit, ini juga tokoh yang sangat luar biasa di bidang game. Dan ada beberapa yang lain. Dan yang tidak kalah penting adalah kita juga meng-hire 4 orang bisnis asisten yang backgroundnya adalah MBA atau manajemen bisnis untuk mendampingi tenan sehingga mereka dapat melakukan aktivitas eksekusi bisnisnya dengan tepat. Lalu Telkom dan juga strategic partner. Tujuannya supaya akselerasinya lebih cepat karena strategic partner itu yang dianggap memiliki pengetahuan yang lebih di bidang yang spesifik. Misalkan bidang kesehatan, bidang transportasi, pasti dia memiliki pengetahuan lebih dibandingkan Telkom yang basisnya adalah perusahaan ICT. Nah, tadi ada option of venture. Ini adalah contoh kegiatan Business Connect yang kita lakukan untuk tahun 2012. Kita selenggarakan di BDV juga, dihadiri oleh beberapa venture capital waktu itu. Tapi untuk tahun ini venture capitalnya yang sudah jelas yaitu dari Telkom sendiri. Nah, ini adalah subkategori, tadi sudah dijelaskan, mungkin nggak perlu saya jelaskan lagi, tapi ada beberapa kategori yang teman-teman dapat pilih sesuai dengan kemampuan atau ide yang teman-teman miliki. Tapi jangan khawatir kalau teman-teman misalkan ragu nih, saya bingung, saya punya ide ini, tapi ini masuk kategori mana? Kalau bingung nggak usah dicantumkan nanti kategori apa, karena memang kategori ini kita nggak cantumkan di form, nanti kita yang akan memilah-milah. Tapi kalaupun tidak ada yang ada di sini, nggak apa-apa, teman-teman submit aja, karena pada dasarnya kita menyukai ide yang luar biasa, fenomenal, spektakuler, bombastis. Nah, jadi kalau ada ide yang luar biasa, walaupun tidak masuk di sini, pasti akan kita pertimbangkan. Apalagi kalau ide yang luar biasa itu ternyata inline dengan kekuatannya Telkom. Teman-teman Telkom bilang bahwa buat apa kita punya produk yang bagus, tapi setelah dibina oleh Telkom dan dikembangkan oleh Telkom, ternyata Telkom tidak mampu membantu untuk mengembangkan produk itu ke pasar. Kan jadinya sia-sia. Nah, jadi seperti itulah komitmennya Telkom untuk langsung membawa langsung ke pasar, supaya produk yang teman-teman itu bukan hanya jadi produk yang hebat, bukan hanya produk yang selesai pengembangan karena dapat dana ventura, tapi menjadi produk yang terus berkelanjutan karena disukai oleh pasar. Jadi sekali lagi kalau teman-teman punya ide produk yang bagus, tapi bingung kategorinya apa, tetap aja masuknya. Registrasinya nanti bisa di indigoincubator.com, ada websitenya, nanti ada menu untuk registrasi dulu, lalu ada download formnya. Nah, untuk formnya sekilas dapat kita lihat seperti ini, ya formnya nanti nggak seperti ini ya, ini adalah bagian-bagiannya. Ini juga sedikit bocoran mengenai bagaimana kita menilai. Jadi kalau dari sisi founder, kita melihat capability-nya. Komposisi ideal adalah 3 orang founder itu. Yang pertama orang bisnis, yang kedua orang teknis, dan yang ketiga orang desain. Itu adalah komposisi yang kita anggap paling sempurna. Tapi tidak menutup kemungkinan komposisi yang berbeda juga akan menghasilkan tim yang hebat. Nah, kita melihat
kemampuan di masing-masing lini itu seperti apa. Kemampuan di sisi bisnisnya, apakah kita yakin orang itu bagus atau enggak, di sisi teknisnya juga seperti apa, itu di capability. Lalu dari sisi komitmen, percuma orang kalau dia kemampuannya bagus, tapi ternyata dia misalkan kerja paruh waktu, atau dia memiliki aktivitas lain yang tidak dapat ditinggalkan, komitmennya kurang, itu juga akan menjadi nilai yang tidak mendukung. Lalu sisi personality-nya, apakah dia risk-taking, apakah dia inovatif, dan lain sebagainya, itu juga kita lihat. Itu dari sisi foundernya, dari sisi para pendirinya kita lihat, dari sisi komposisi timnya kita lihat, kita nilai. Lalu yang kedua dari sisi idenya, tadi problem to solve-nya jelas atau enggak. Lalu target customer-nya jelas atau tidak, kompetitornya bagaimana, dan upaya untuk mendapatkan revenue dari produk itu seperti apa. Nah, untuk tahap idea, kita hanya menilai dari sisi founder dan idea saja. Untuk tahap idea. Sementara untuk kategori produk, ditambahkan beberapa parameter yang lain, yaitu dari sisi pasar, kita melihat user activation. User activation itu maksudnya berapa user yang pernah menggunakan aplikasi itu. Karena kategori produk artinya produknya udah harus jadi. Udah harus ada orang yang pakai. Jadi kalau produk udah jadi tapi belum ada penggunanya, dengan sangat menyesal kita harus masukkan ke kategori ide, walaupun produknya diklaim sudah jadi. Karena kita nggak yakin bahwa produk yang udah jadi itu akan disukai oleh pasar kalau belum pernah dites. Nah, di sini kita lihat, kita ukur bagaimana tingkat penggunaannya. Berapa jumlah pengguna dari bulan ke bulan. Selain berapa jumlah pengguna, kita juga lihat user retention. User retention itu artinya pengguna yang sign up, apakah dia akan kembali lagi untuk pakai enggak? Kalau dia hanya sign up kemudian nggak pernah pakai lagi, atau dia sign up pakai sekali terus kemudian nggak pernah pakai lagi, itu artinya user retention-nya jelek. Dan yang lainnya adalah product pivot. Product pivot ini kita lihat apakah produk yang sekarang sudah jadi itu adalah hasil dari pembelajaran. Artinya gini, kalau saya dulu pernah bikin, contohnya Instagram itu dulu fiturnya banyak banget. Tapi kemudian si pendirinya belajar bahwa aplikasi itu akan kurang laku apabila fiturnya banyak, makanya dipotong-potong-potong dan hanya fitur sharing foto, dan itu ternyata berhasil. Itu adalah perubahan pivot tadi. Pivot itu adalah perubahan spesifikasi produk. Nah, kita ingin melihat produk yang ada sekarang ini apakah sudah melalui tahap pembelajaran dan penyempurnaan atau tidak. Kalau produk yang baru jadi tanpa ada penyempurnaan, tentunya itu nilainya akan lebih jelek. Kalau nilainya bagus itu adalah produk yang sudah disempurnakan berapa kali atau berubah berapa kali, dan perubahan itu didasarkan oleh market survei yang bagus. Nah, saya di sini beberapa kali mengumpulkan market survei karena memang dari lean startup itu sangat penting untuk mengurangi resiko itu kita harus berbasiskan pada data dari pasar. Lean startup percaya bahwa hanya sedikit mungkin dapat dihitung dengan jari pengusaha yang dapat mengetahui keinginan pasar tanpa harus surveinya. Salah satunya adalah Steve Jobs. Jadi kalau kita nggak yakin kita memiliki kemampuan untuk menalar seperti Steve Jobs, sebaiknya kita mengikuti metode yang seperti di startup ini. Lalu untuk tahap bisnis ada beberapa tambahan, yaitu paid user atau revenue. Jadi bukan hanya berapa jumlah pengguna dan berapa pengguna yang menggunakannya terus, tapi kita lihat berapa user yang mau membayar. Jadi di sini bisnisnya sudah terbukti, bukan hanya produk yang digunakan, tapi berapa orang yang mau untuk membayar. Dan kalau tadi di level produk ada produk pivot, di bisnis model ini ada bisnis model pivot. Artinya gini, bisnis model itu pernah ada penyempurnaan atau enggak? Misalkan dulu bisnis modelnya adalah premium, sekarang disempurnakan menjadi misalkan jadi all free, berbasis iklan doang, atau nggak ada fee-nya, semuanya paid user. Itu adalah perubahan bisnis model yang didasarkan atas pembelajaran tadi juga. Bahwa di Dut Telkom sudah ada pembicaraan dengan Sri Sultan untuk membangun Jogja Digital Valley. Luar biasa. Jadi memang saya dengar dari dulu memang ada rencana untuk membuat yang serupa dengan BDV di kota lain, yaitu Jakarta, Jogja, Surabaya, dan Bali. Tapi belum tahu mana yang pertama. Justru dulu tuh yang mana yang kedua setelah Bandung. Justru dulu tuh yang santer tuh Jakarta. Tapi ini tiba-tiba Jogja yang dapat kesempatan kedua, ini luar biasa. Ya tapi karena mungkin aktivitasnya mungkin baru mulai, mungkin paling cepat tahun depan. Itu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Indra mungkin bisa stay dulu di sini karena kita ada sesi tanya jawab. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang program Indigo Incubator 2013, silakan sekarang saatnya. Kebetulan perusahaan kami sedang dan telah membuat sebuah sistem lebih ke healthy ya, untuk klinik kecantikan. Nah, tapi target pasar kami adalah corporate. Jadi
bukan customer yang umum, tapi kebanyakan adalah corporate, yaitu adalah lebih ke klinik kecantikan. Nah, apakah produk itu bisa masuk di kategori ini atau tidak? Kemudian kami juga punya produk yaitu di bidang akademik, ya, itu seperti punya Gama Partner. Tapi kita lebih beda lagi Pak, tentunya ya. Itu masuk kategori mana Pak? Kemudian kenapa dulunya kemarin ya tahun lalu itu masih fellowship, sekarang udah ganti inkubator? Sebenarnya solution ini base-nya adalah Telkom ini ingin mengembangkan ekosistem. Jadi kita akan lihat nanti ya, apakah produk tadi atau ide atau bisnis yang diusulkan ini masuk nggak ke dalam suatu ekosistem yang kita desain. Jadi gini sebetulnya, kita udah mengenal sekarang sebenarnya ke depan ini yang namanya kompetisi itu tidak di level produk ya, tidak di level perusahaan, tapi sudah di level ekosistem. Makanya tadi contoh edukasi, contoh tourism, yang kita lihat itu adalah kita melihat secara keseluruhan ekosistem ya. Kita desain suatu ekosistem tourism misalkan. Nah tentunya yang namanya ekosistem itu terdiri dari banyak sistem. Nah tadi yang disampaikan Mas itu merupakan salah satu sistem dan ekosistem ya yang akan kita buat. Nanti kita akan lihat itu mainnya di ekosistem yang kita desain di mana. Dan tentunya nanti akan kita bandingkan dengan ide-ide yang lain yang akan muncul. Tapi prinsip silakan seperti apa? Karena begini, satu produk betul, ya. Kedua bisnis model pun perlu kita lihat. Jangan-jangan memang ada sesuatu juga yang tadi kelihatannya boleh dikatakan apa ya, suatu breakthrough lah, ya, suatu breakthrough yang belum pernah kita pikirkan, mungkin menariknya di situ. Indigo Fellowship itu dulu sifatnya memang adalah kompetisi. Nah, begitu udah kompetisi, ya memang kita berikan penghargaan kepada yang pemenang, dan setelah itu baru kita pilih. Beberapa kita berikan bantuan dana yang namanya Indigo Venture. Tapi secara program kita tidak bina, ya. Jadi startup tersebut melakukan pekerjaannya sendiri. Itu yang membedakan. Di Indigo Incubator kita akan bina tadi yang katakan Mas Indra dengan tadi metodologi Lean Startup. Jadi dari mulai idea sampai kepada tadi produk yang sudah jadi kita tes ke pasar. Yang produk-produk yang namanya inline seperti YouTube misalnya bisa kita coba di awal. Dalam 1 bulan, 2 bulan berapa sih perkembangan pertumbuhannya? Kalau perkembangan atau perkembangannya begitu-begitu aja sudah bisa diprediksi ke depannya pun tidak akan sukses gitu ya. Tapi kalau perkembangannya cukup sukses di awal-awal, itu potensi untuk menjadi besar jadi tinggi. Nah ini akan kita coba, kita bantu supaya tadi pertumbuhannya cukup tinggi kalau sudah berbentuk bisnis. Jadi intinya kita akan bantu sampai kepada program dengan metodologi Lean Startup tadi. Kita tidak membuat produk yang canggih bagus tapi tidak disukai. Yang penting adalah produk tersebut adalah sukai dan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Mungkin itu gambarannya. Satu startup itu tidak boleh diinkubasi oleh 2 inkubator. Jadi dalam waktu yang bersamaan harus diinkubasi maksimal oleh 1 inkubator, kecuali kalau dia dinyatakan sudah lulus atau dinyatakan sudah keluar dari inkubator itu baru boleh masuk ke inkubator yang lain. Karena inkubator itu sangat erat hubungannya nanti dengan pendanaan, yang pendanaan itu nanti hubungannya dengan kepemilikan. Pasti ada equity share di situ gitu ya. Jadi harus itu. Jadi kalau perlombaannya tidak ada embel-embel seperti itu tidak ada masalah. Asalkan jangan menjadikan lombanya sebagai bisnis model. Jadi tidak harus perusahaan yang punya badan hukum. Kalau perusahaan yang punya badan hukum, teman-teman tidak bisa ikut. Harus PT ini, CP ini. Jadi sekarang pun ini kita kan roadshow. Sekarang cari teman sebelah kiri kanan 3 orang, yakinkan Anda engineer-nya, sebelah kirinya itu desainernya, di belakang itu dia pintar bisnis. Sekarang kumpulkan, besok ketemu, diskusi sebentar, pikirkan idenya, bisa dilakukan. Jadi hari ini berkumpul, teman-teman mungkin udah saling mengenal, bisa membuat grup. Jadi tidak susah-susah. Jadi syaratnya sangat mudah. Hanya katakanlah misalnya nanti timnya itu 3 orang atau 2 orang, itu sudah cukup. Itu minimal. Jadi kalau misalnya ada startup yang sudah besar atau katakan perusahaan yang sudah, tentu bisa. Jadi kita kasih tahu yang minimal, yang di atasnya pasti bisa. Gitu ya.
Jadi sangat jelas. Jadi nggak usah ragu. Kalaupun misalnya sekarang gitu, Anda hanya baru 2 dapat, nanti disusulkan ada kemudian, nanti itu juga bisa. Jadi kita usahakan semudah mungkin dan segampang mungkin. Yang penting tadi seperti Pak Indra sebutkan tadi, yang penting komitmen setelah tim itu terbentuk. Apa ada yang bisa diberi lain selain uang? Karena yang saya rasa ya, kalau kita pemula dikasih duit banyak banget, pasti bingung mau diapain. Apakah mungkin suatu saat ya kita bisa membutuhkan hal lain selain uang, seperti kita pengen atau orang-orang suatu orang penting yang bisa mendapatkan market, atau mungkin orang yang bisa menjadi sebuah instrumen gitu, apakah kita bisa mendapatkan itu juga dari inkubator ini? Jadi prinsip sih bisa, ya. Nah itu mungkin yang penting. Bahkan kalau sampai tadi ke arah akselerasi market, kita siapkan sampai 2 miliar per perusahaan, ya. Nah ini udah kita siapkan juga ke arah situ. Tapi untuk sampai kepada siap ke arah market tadi memang 250 juta, dimana itu pun ada 3 tahapan. Dari mulai ide validation, kita coba berikan 10 juta dulu. Nah nanti tahapan kedua maksimum 120 juta, tahapan ketiga adalah 120 juta terakhir. Dan itu diberikan tadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita nggak berikan sehingga tadi bingung buat apa, enggak gitu. Jadi kita lihat dulu kebutuhan itu apa dan kita evaluasi. Yang tadi Mas sebutkan itu adalah sebetulnya adalah ruhnya inkubator. Ruhnya inkubator itu adalah mencarikan akses kepada orang-orang yang dipandang dapat membantu bisnisnya, memberikan advice bagaimana harus spending, memberikan advice bagaimana harus menjalankan rencana bisnis dan eksekusinya. Untuk itulah kita ada program mentoringnya. Mentornya orang-orang hebat ini dan juga ditambah ada bisnis asisten. Jadi itu yang sejatinya kita lakukan sebagai incubator. Tapi bagusnya Indigo, kenapa kita menekankan 250 juta dan 2 miliar? Itu adalah yang dilakukan oleh Indigo Incubator itu lebih dari inkubator pada umumnya, yang pada umumnya hanya menyediakan program. Tadi sebagai contoh, yang ditawarkan oleh Indigo Incubator adalah dapat dengan mudah bertemu dengan top eksekutifnya Telkom. Nah, Telkom kelebihannya adalah tadi mobile-nya terbesar, fix-nya terbesar, sehingga kita sebetulnya menyukai semua aplikasi itu multi screen, ya. Multiscreen baik yang small, mobile, tablet maupun yang di rumah nanti TV, silahkan aja. Makanya aplikasinya pun web, mobile harus ada. Apalagi kondisi di Indonesia kita cukup besar penduduk, coverage kita akan besar, ini potensi besar. Nama saya Rizky, yang ingin saya tanyakan adalah untuk Indigo Incubator ini, itu ikatannya itu apakah ke startupnya atau ke produknya? Jadi misalnya kan gini, kita sebagai startup itu punya beberapa produk, terus kemudian salah satu produknya itu sudah diinkubasi dengan pihak lain. Nah, apakah produk kita yang lain itu bisa diikutkan Indigo Incubator ini atau enggak? Untuk perusahaan yang punya lebih dari satu produk setelah diinkubasi atau pada saat diinkubasi dan pada saat mendapatkan dana ventura, itu diminta untuk fokus ke satu produk. Tentunya nanti startup bersama-sama dengan inkubatornya akan menentukan secara bersama-sama produk mana yang akan diprioritaskan pertama. Dan produk itulah yang diajukan kepada inkubator maupun kepada venture capital. Venture capital dan inkubator tidak akan pernah menginvestasikan atau mengeluarkan effortnya untuk satu produk di mana mereka tidak memiliki kepentingan kepada bisnisnya. Karena mereka akan tidak akan memiliki kontrol kepada perusahaan untuk memprioritaskan produk yang diinvestnya itu atau dikeluarkan effortnya itu. Jadi jawabannya adalah hubungannya dengan bisnisnya, bukan dengan produknya. Kalau teman-teman sudah punya produk existing, ya tentunya teman-teman harus menentukan mana yang lebih prioritas lebih dahulu, karena prinsipnya selalu one step at a time. Jadi kalau kita naik tangga, mau naik ke atas, selalu harus langkah demi langkah, nggak bisa kita langsung melompat, apalagi kalau perusahaan kita masih kecil. Ya, kita harus menentukan yang mana prioritasnya. Kalau ada produk lain yang sudah diinkubasi oleh inkubator yang lain, maka tentunya bayangan saya pribadi adalah spin-off. Jadi produk itu harus dibawa satu perusahaan yang berbeda dengan perusahaan yang sudah didaftarkan kepada inkubator yang lain. Jadi kuncinya adalah spin-off tadi. Tadi yang penting harus fokus, dalam satu waktu itu harus fokus. Tapi kalau tadi sudah ada ya udah spin off aja. Jadi PT sendiri itu biarkan jalan,
ini ya harus memang tersendiri. Tapi dalam mengerjakan itu nanti harus memang fokus pada saat yang kita melakukan inkubasi itu, ya dia harus fokus kepada yang akan dikembangkan produknya itu. Karena ya pengalaman kita kalau nggak fokus ya nggak pernah jadi gitu. Ini harus memang tadi, apalagi startup mulai ya sesuatu yang baru ya harus fokus. Ya kita harapkan 6 bulan harus sudah kelihatan gitu. Ya. Yang kedua, jenis komunikasi kita. Jadi ketika kita sudah melakukan inkubasi, komunikasi yang kita lakukan apakah bisa berjarak jauh gitu. Terus yang ketiga, jika misal saya memang tertarik, kemudian saya memiliki pekerjaan tetap di bagian pemerintahan, apakah saya masih boleh mengikuti program inkubator tersebut? Terima kasih. Ada itu pegawai negeri, ini adalah keputusan yang sangat sulit karena kita harus fokus. Jadi perlu kita ceritakan bahwa Indigo Inkubator itu adalah semacam akademi yang harus diikuti di Bandung. Jadi tidak bisa jarak jauh. Jadi sangat sayang. Tapi saya punya ide itu sampaikan ke teman. Itu juga akan memberikan kepada teman, boleh juga sampaikan ke teman. Teman itulah yang mendaftar. Jadi tidak boleh jarak jauh komunikasinya karena mentoringnya harus dilakukan. Jadi semacam ya betul-betul harus di-mentoring dan harus betul-betul tatap muka. Itu yang pertama tadi. Jadi mohon maaf tidak bisa. Jadi berapa lamanya itu kalau ide itu maksimum gitu ya. Tapi saya coba dulu. Harusnya bisa 3 bulan. Tapi kita kasih 6 bulan. Oke. Mudah-mudahan lancar karena habis ide di develop, produk validation, kemudian di testing, kemudian testing itu digunakan real, kemudian ada yang bayar, ada yang mau bayar, itu baru sukses nantinya. Kemudian kalau ide, kalau produknya itu 3 bulan, kemudian kalau bisnisnya mungkin 2 bulan, langsung nanti kita akan lakukan bisa growth, eskalasi langsung. Jadi terjawab Bu ya. Jadi 6, 3, 2. Kalau misal saya punya suatu ide atau dan sebagainya, saya nggak mungkin kan bersaing dengan sebuah PT yang akan masuk ke sini. Jadi apakah ada tips atau suatu hal yang bisa nggak mungkin kita melawan suatu PT atau apa yang sudah punya ekosistem sendiri, sudah punya market sendiri, punya testing produk sendiri, dengan kita yang kita punya ide sendiri, kita belum melakukan hal itu ya. Jadi menurut saya untuk saya atau beberapa orang lainnya yang belum punya tim itu merasa ini kok semacam ada gap kalau misalnya ada suatu PT yang mau ikut Indigo Inkubator atau apa itu. Jadi saya mohon tunjukkan. Anda memasukkan bisnis kategori yang 3 sudah jadi gitu kan, mungkin oke, itu berikan kepada teman-teman yang sudah mapan. Atau turun levelnya lagi, katakanlah untuk produk, Anda berarti sudah harus punya teman, sudah bekerja sebelumnya, baru punya. Tapi kalau untuk punya ide, kan nggak masalah dengan PT yang besar itu. Jangan-jangan idemu lebih hebat daripada ide mereka semua. Yakinkan dalam hatimu bahwa kamu lebih hebat, itu lebih hebat. Jadi jangan takut untuk ide. Karena justru proses Lean Startup itu untuk mengajak kesempatan terbuka untuk kita semua, siapapun yang punya ide bisa, karena tidak harus berbadan hukum. Jadi menurut saya untuk yang 2 tadi di atas, produk dan bisnis, oke, mungkin harus ada effort yang sebelumnya lebih jauh. Tapi kalau untuk ide, jangan khawatir, saya yakin Mas pasti bisa. Untuk pengembangan ke arah ekosistemnya. Makanya programnya kalau ide itu ada 6 bulan. Jadi nanti diberikan kesempatan setelah terima ide itu ada waktu untuk mendevelopnya. Jadi ada 6 bulan untuk mendevelop, sama-sama nanti kita bantu gitu ya. Jadi kalau di level ide sih betul, menurut saya sih harusnya nggak jadi masalah. Yang penting memang dilihat idenya dan dilihat timnya. Ya, udah lihat lah. Kalau satu orang gitu itu nggak mungkin biasanya berhasil. Mesti ada satu tim kecil yang memang multidisiplin. Itu yang kita lihat. Mungkin dapat dilihat di slide ini. Untuk kategori ide memang kita hanya menilai co-foundernya siapa, orangnya siapa, dan yang kedua idenya apa. Kita nggak ngelihat background dia
punya supporting system seperti apa, dia udah punya pengalaman dapat revenue berapa, kita nggak lihat, kita hanya lihat dua aspek itu. Artinya perusahaan besar yang mau mengembangkan produk baru dengan metode lean startup ini dan kemudian akan masuk, apalagi mau masuk ke Indigo Incubator, itu pasti akan memiliki karakteristik yang sama dengan tim yang baru terbentuk tanpa badan hukum. Saya bahkan menemukan ada beberapa produk yang dia sudah mulai digunakan sebelum si timnya itu membentuk perusahaan. Itu ada juga beberapa, termasuk di Indonesia. Jadi jangan khawatir, sampai produk pun saya yakin masih ada kesempatan. Akan dilihat case by case, tapi ya pada akhirnya tentunya kita tidak akan dengan mudah memberhentikan effort yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu kan. Dari sisi Telkom dan inkubatornya sendiri kan sudah melakukan effort yang cukup banyak. Tidak mungkin, oh ini telat seminggu, telat 2 minggu, kemudian ada langsung keputusan yang ini, tentunya tidak. Tentunya kita akan lihat case by case dan selalu ada kesempatan untuk lanjut. Nanti kita lihat bagaimana bisnis modelnya secara keseluruhan ekosistem. Bisa saja satu sistem ini sifatnya enabler, yang mungkin harus free tadi sosial. Kita ambil dari ekosistem, dari sistem yang lain. Bisa saja karena enabler ini bisa meningkatkan misalkan sistem yang lain. Jadi memang nanti dilihatnya adalah konteks kita melihat ekosistem secara keseluruhan. Untuk tourism bisa saja kalau kita membuat sistem informasi manajemen perhotelan gitu ya, atau ERP untuk hotel, di mana tujuannya mungkin ini untuk hotel-hotel kecil, kita berikan free tadi. Tapi harapannya apa? Nanti kalau dia jual kamar, kita jualkan gitu ya, sistem aplikasi untuk jual kamar, mungkin baru menjual kamar ini itulah yang dibagi hasil. Tapi saya sarankan, ujung-ujungnya duit tadi kan yang dicontohkan Bapak berdua tadi, siapa yang duitnya besar, kan duit semua kan. Ya jadi, tapi jawabannya tadi udah dijawab tadi, dari sistem ekosistem bisa jadi itu kalau dilihat elemen itu sendiri tidak punya bisnis, tapi kalau dirangkai dengan yang lain dia bisa masuk. Jadi supaya jangan salah, saya memesankan usahakanlah bisa memandang bahwa setiap produk itu ada bisnisnya. Sebetulnya istilah non profit itu artinya adalah not for profit. Jadi dia melakukan sesuatu bukan untuk untung, tapi bukan berarti dia nggak boleh dapat untung. Karena setiap kegiatan sosial pun pasti butuh income kan untuk merunning operasionalnya. Contohnya aja Wikipedia, dia sosial tapi dia tetap menarik donasi dari masyarakat penggunanya kan. Jadi artinya kalau teman-teman punya idealisme untuk tetap non-profit, itu nggak apa-apa, tetap aja jalan dengan idealismenya. Nanti kami dari inkubator akan mencari cara supaya idealisme itu tidak akan luntur, tapi tetap dapat revenue untuk membuat itu terus bergulir. Kalau dapat revenue terus ada operational profit, terus bisa berkembang, itu kan justru bagus untuk idealisme kan. Jadi kita jangan takut sama profit gitu. Itu sudah mengeluarkan dana, terus di tengah jalan itu proyeknya itu katakanlah gagal. Nah itu adakah punishment dari Indigo Incubator? Bisa sampai dengan hampir 10% lah ya, atau tergantung nanti bisnisnya. Kalau bisnisnya berapa nilainya ini sangat tergantung gitu. Tapi prinsip nanti itu bisa dikonversi menjadi ya saham dari Indigo Incubator atau dari Telkom ini ke startup. Kalau itu boleh dikatakan gagal. Makanya tadi ini harus dikonversi menjadi saham juga seandainya berhasil. Sebab kalau tidak berhasil ya memang risiko bagi Telkom untuk ya dana yang sudah dikeluarkan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dan belum tersampaikan tadi bisa langsung cek ke websitenya www.indigoincubator.com. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari Jogja IT, juga ya anggota komunitas yang telah hadir pada malam hari ini. Tepuk tangan buat semuanya. Dan juga tadi disampaikan, kami betul-betul mengajak gitu ya, bagaimana kita bersama-sama mengembangkan industri kreatif di Indonesia dengan tadi kapabilitas atau aset yang dimiliki Telkom Group khususnya. Kami melihat bahwa ini sangat potensial bagi kita untuk grow together dengan work together tadi ya, sehingga kita benar-benar bisa mengembangkan industri kreatif di Indonesia. Dan tadi harapannya mungkin the next billionaires ke depan itu bisa datang dari Indonesia.